Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah? Tabi pun, iya pun. Semoga anak-anak sekalian bersama keluarga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Walaupun di sekitar kita wabah corona masih merajalela. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan menjauhkan kita dari wabah tersebut. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan campuran. Masih ingat kan kalian tentang pecahan campuran? Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bentuk pecahan. Contohnya, pecahan campuran 3, 2, per 5. Maka 3 disebut sebagai bilangan bulat dan 2 per 5 disebut sebagai bentuk pecahan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan campuran. Yang pertama, kita akan belajar pecahan campuran yang penyebutnya sama. Ingat ya, yang penyebutnya sama. Contohnya yang pertama adalah 21/8 ditambah 13/8. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita jumlahkan bilangan bulat yang ada di dua pecahan campuran tersebut, yaitu 2 ditambah 1. Kemudian bentuk pecahannya kita jumlahkan lagi, yaitu 1/8 ditambah 3/8. Selanjutnya bilangan bulat tadi kita jumlahkan, hasilnya adalah 3. Pecahan tadi yang penyebutnya sama kita jumlahkan, hasilnya 4/8. Masih ingat ya, jika penyebutnya sama yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja. Maka 3 ditambah 4/8 hasilnya adalah 3/4/8. Dirubah menjadi sederhana, maka menjadi 3/1/2. Contoh yang kedua yaitu 23/17 ditambah 5/17. Kita perhatikan bentuk pecahannya. Yang pertama adalah bentuk pecahan campuran, yang kedua adalah bentuk pecahan biasa. Cara menyelesaikannya sama seperti contoh sebelumnya. Karena ada satu bilangan bulat yaitu 2, maka kita tulis 2 ditambah bentuk pecahan. Bentuk pecahannya adalah 3/17 ditambah 5/17. Hasilnya yaitu 2 ditambah bentuk pecahan tadi menjadi 8/17. Jadi hasilnya 2 ditambah 8/17 adalah 28/17. Mengerti ya anak-anak solih dan solihah? Baiklah anak-anak, berikutnya kita akan belajar penjumlahan pecahan campuran yang penyebutnya tidak sama. Contohnya 3 2/4 ditambah 1 3/5. Kita lihat soalnya. Bentuk pertama adalah pecahan campuran, bentuk kedua adalah pecahan campuran. Cara menyelesaikannya, bilangan bulat dari kedua pecahan campuran tersebut kita jumlahkan sendiri, yaitu 3 ditambah 1, lalu ditambahkan lagi bentuk pecahannya ditambahkan sendiri juga. Berikutnya, bilangan bulat tadi kita jumlahkan, 3 ditambah 1 hasilnya 4. Kemudian kita jumlahkan lagi bentuk pecahannya yang 2/4 ditambah 3/5. Kita lihat penyebutnya belum sama, maka tugas kita adalah menyamakan penyebutnya. Ingat pelajaran sebelumnya? Untuk menyamakan penyebut, kita kalikan saja 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. Maka penyebut untuk pecahan ini adalah 20 dan 20. Sekarang kita lihat pecahan yang pertama.
20 kita lihat dengan pecahan pertama yang sebelumnya yang penyebutnya tidak sama. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Maka pecahan yang pertama berubah menjadi 10 per 20. Berikutnya kita lihat pecahan yang kedua. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Pecahan yang kedua menjadi 12 per 20. Mengerti ya? Berikutnya kita jumlahkan, yaitu 4 ditambah pecahan tadi yang penyebutnya sudah sama, hasilnya menjadi 22 per 20. Berikutnya 4 ditambah 22 per 20 tadi bisa kita rubah menjadi campurannya adalah 12 per 20. Sehingga kembali seperti tadi, bilangan bulatnya kita jumlahkan, 4 ditambah 1 jadi 5, maka hasilnya menjadi 52 per 20. Kita sederhanakan menjadi 51 per 10. Mengerti ya anak-anak solih dan solihah? Contoh yang kedua, 23 per 5 ditambah 4 per 7. Kita lihat soalnya. Bentuk pecahan pertama adalah pecahan campuran, yang kedua adalah pecahan biasa. Kita jumlahkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti tadi, kita pisahkan antara bilangan bulat dan bentuk pecahan. Bilangan bulatnya cuma satu, yaitu 2. Kita tambahkan dengan pecahannya, yaitu 2 ditambah 3 per 5 ditambah 4 per 7. Kita lihat bentuk pecahannya, penyebutnya belum sama kan? Maka harus kita samakan. Caranya sama seperti sebelumnya, kita kalikan saja penyebutnya. 5 dikali 7 hasilnya 35, maka penyebutnya menjadi 35. Sekarang kita perhatikan pecahan yang pertama. 35 dibagi 5 hasilnya 7. 7 dikali 3 hasilnya 21. Maka pecahan pertama menjadi 21 per 35. Dijumlahkan dengan pecahan kedua. Perhatikan. 35 dibagi 7 hasilnya 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Bentuk pecahan yang kedua berubah menjadi 20 per 35. Berikutnya, pecahan yang penyebutnya sudah sama tadi kita jumlahkan menjadi 2 ditambah 41 per 35. 2 ditambah 41 per 35. 41 per 35 nya kita jadikan pecahan campuran menjadi 2 ditambah 1 6 per 35. Bilangan bulatnya kita jumlahkan, 2 ditambah 1 maka hasilnya 3. 6 per 35. Anak solih dan solihah, untuk penjumlahan bentuk pecahan campuran, selain menggunakan cara yang sudah Bu Hasin jelaskan tadi, ada lagi cara yang kedua, yaitu dengan cara mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang pertama, 3 1 per 9 ditambah 5 2 per 9. Keduanya pecahan campuran. Kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan campuran yang pertama, 3 1 per 9 kita rubah menjadi pecahan biasa dengan cara 9 dikali 3, 27. 27 ditambah 1 menjadi 28 per 9. Mengerti ya? Pecahan yang kedua, 5 2 per 9. Kita rubah menjadi pecahan biasa dengan cara 9 dikali 5, 45 ditambah 2. Jadinya 47 per 9. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 28 ditambah 47 hasilnya 75 per 9.
75/9 bisa kita kembalikan menjadi pecahan campuran dengan cara 75 dibagi 9. Hasilnya adalah 83/9. Kita sederhanakan menjadi 81/3. Mengerti ya? Baiklah anak soli dan solihah, selanjutnya kita simak contoh yang kedua, yaitu 1/2/7 ditambah 1/5. Kita perhatikan pecahan yang pertama bentuknya campuran, pecahan yang kedua bentuknya pecahan biasa. Penyebutnya belum sama kan? Nah, langkah pertama kita jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 7 dikali 1, 7 ditambah 2 jadi 9. Maka pecahan campuran berubah menjadi 9/7 ditambah 1/5. Tapi ya tidak dirubah. Kita lihat penyebutnya belum sama, maka penyebutnya harus kita samakan, yaitu dengan cara kalikan penyebutnya. 7 dikali 5 hasilnya 35. Kita lihat bentuk pecahan yang pertama. 35 dibagi 7 hasilnya 5. 5 dikali 9 hasilnya 45. Maka pecahan yang pertama menjadi 45/35. Pecahan yang kedua berubah, 35 dibagi 5 hasilnya 7. 7 dikali 1 hasilnya 7. Kita perhatikan penyebutnya sudah sama kan? Nah, ketika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita jumlahkan, yaitu 45 ditambah 7 hasilnya 52. Maka hasilnya pecahannya menjadi 52/35. Kita sederhanakan pecahannya menjadi 1/17/35. Mengerti ya sampai sini? Baiklah anak soli dan solihah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan pada pecahan campuran. Bentuk yang pertama kita akan mempelajari tentang pecahan campuran yang penyebutnya sama. Perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama contohnya 4/3/7 dikurang 1/2/7. Berapa hasilnya? Kita lihat kedua soal ini bentuknya adalah pecahan campuran. Yang kita lakukan berikutnya adalah membuat menjadi pecahan biasa, yaitu kita lihat yang pertama 7 dikali 4 28. 28 ditambah 3 hasilnya 31. Maka pecahan campuran yang pertama berubah menjadi 31/7. Pecahan campuran yang kedua 1/2/7 kita jadikan pecahan biasa, yaitu 7 dikali 1 7 ditambah 2 9. Maka pecahannya berubah menjadi 9/7. Kita lihat penyebutnya sudah sama kan? Nah, ketika penyebutnya sudah sama, kita operasikan pembilangnya, yaitu 31 dikurang 9. Hasilnya 22. Maka pecahannya menjadi 22/7. Kita sederhanakan menjadi 31/7. Mengerti ya sampai sini? Kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu 5/1/13 dikurang 3/13. Bentuk pecahan yang pertama campuran, bentuk pecahan yang kedua pecahan biasa. Maka pecahan yang campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 13 dikali 5 65 ditambah 1 66. Maka pecahannya menjadi 66/13 dikurang 3/13. Penyebutnya sudah sama ya, maka pembilangnya yang kita kurangkan. 66 dikurang 3 hasilnya 63. Maka pecahannya menjadi 63/13. Kita sederhanakan menjadi 4/11/13. Mengerti ya? Yang kedua, kita akan melakukan pengurangan pecahan campuran yang penyebutnya tidak sama. Ingat, berikut yang akan kita bahas penyebutnya tidak sama. Contohnya 5/1/4 dikurang 2/1/6. Dua pecahan campuran yang akan kita kurangkan penyebutnya berbeda. Caranya, masing-masing pecahan campuran kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Pecahan yang pertama 5/1/4 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara
4 dikali 5, 20 ditambah 1, jadinya 21/4. Pecahan campuran yang kedua, 21/6, kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 6 dikali 2, 12 ditambah 1, menjadi 13/6. Sudah berubah menjadi pecahan biasa, yaitu 21/4 dikurang 13/6. Penyebutnya belum sama kan? Maka kita samakan terlebih dahulu, yaitu tinggal kita kali 4 dikali 6, hasilnya 24. Ketika penyebutnya sama, kita akan rubah pembilangnya. Kita lihat lagi pecahan yang pertama, 24 dibagi 4, hasilnya 6. 6 dikali 21, hasilnya 126. Yang kedua, 24 dibagi 6, hasilnya 4. 4 dikali 13, hasilnya 52. Maka pecahannya ketika penyebutnya disamakan menjadi 126/24 dikurang 52/24. Artinya tinggal kita kurangkan saja pembilangnya, yaitu 126 dikurang 52, hasilnya adalah 74. Maka pecahannya menjadi 74/24. Kita sederhanakan, yaitu menjadi pecahan campuran. 74 dibagi 24, hasilnya adalah 32/24. Kita sederhanakan lagi menjadi 31/12. Mudah dipahami ya. Contoh yang kedua, 4 3/7 dikurang 2/8. Kita lihat soalnya, yang pertama pecahan campuran, yang kedua pecahan biasa. Maka pecahan campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? 7 dikali 4, 28. 28 ditambah 3, hasilnya 31. Maka pecahan campurannya berubah menjadi 31/7. Dikurangi 2/8. Nah, kita lihat penyebutnya belum sama ya. Maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara kalikan saja. Penyebut 7 dikali 8, hasilnya 56. Sekarang kita lihat bentuk pecahan yang pertama tadi. 56 dibagi 7, hasilnya 8. 8 dikali 31, hasilnya 248. Yang pecahan kedua, 56 dibagi 8, hasilnya 7. 7 dikali 2, hasilnya 14. Kita lihat penyebutnya sudah sama ya, yaitu 56. Maka pembilangnya tinggal kita kurangkan. 248 dikurang 14, hasilnya adalah 234. Sehingga pecahannya menjadi 234/56. Kita sederhanakan, maka bentuknya menjadi 4 10/56. Kita sederhanakan lagi sehingga bentuknya menjadi 4 5/28. Mengerti sampai sini ya? Baiklah anak soli dan solihah, agar lebih memahami materi kita hari ini, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Kerjakan di buku tulismu, lalu tuliskan cara penyelesaiannya seperti yang sudah Bu Hasin contohkan tadi. Mudah-mudahan dengan kalian menulis langkah jawabannya secara rinci memudahkan kalian untuk belajar berikutnya. Semangat mengerjakan! Anak solih solihah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan rajin mengerjakan latihan soal dan menghafal perkalian serta pembagian akan mempermudah kita dalam belajar matematika. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam matematika juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah berbagi. Berbagi bisa dalam berbagai bentuk, tidak hanya berbagi makanan, tapi juga berbagi ilmu, berbagi waktu, berbagi senyum, dan berbagi tempat.
Aktivitas berbagi kebaikan merupakan amal soleh yang berbuah pahala. Setiap kita berbagi, maka setiap kali itu pula pahala kebaikan kita bertambah. Tidak ada yang sia-sia jika kita melakukan kebaikan. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang akan memberikan pahala yang besar untuk kita. Ayo terus kita lakukan kebaikan dan jangan bosan.